channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Memedi Ireng bagian yang ke-8. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Ketika daun pintu tersingkap, bau amat busuk langsung memenuhi seisi rumah. Satu dua orang tidak tahan, akhirnya lari keluar dari pintu belakang. "Jancok, bau apa ini?" teriak Sugiman. Tidak ada lampu di sana, hanya bermodalkan senter yang tidak begitu terang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Hanya ucapan istighfar bergantian yang terdengar. Satu ember botol-botol bening di bawah keluar. Dari botol-botol tersebut terdengar suara cicit anak ayam yang nyaring. Tidak seorang pun bisa melihat apa isinya. Tidak lebih seperti onggokan botol bekas, kantong-kantong bekas jeroan, menyan, kembang, aneka rupa, dupa, diangkat, semua dibawa keluar. "Ini semua harus dibakar," cetus salah satu warga. "Jangan," merintih Maridi. "Inilah tuyul-tuyul peliharaan Mas Maridi. Ini dia biang kerok yang membuat kita selalu kehilangan uang," Sugiman memperjelas. "Tapi saya lihat cuma botol-botol kosong," tukas Kinasi. "Memang tidak terlihat, tapi jelas dari suaranya," warga lain menjawab dengan ketus. "Saya bisa lihat, bahkan dari awal Mas Maridi berkeliling-keliling kampung setiap malam sambil menggendong tuyul-tuyul laknat itu, saya sudah tahu. Saya bilang pada Bu Ada, tapi beliau tidak percaya." Kinasi menggigit bibir, nyaris tidak masuk akal baginya. Betapa besarnya kebohongan selama ini dalam rumah tangganya. Air matanya luruh lagi, hatinya sakit sekali. Pagi menjelang, uwir-uwir di pucuk-pucuk pohon sudah berdendang. Darah berceceran di lantai, bau amisnya menguar. Maridi tergeletak tidak berdaya di atas ubin yang dingin. Orang-orang yang sudah kembali ke aktivitas masing-masing, warung cireng, grosir, dan bekerja tambak lele, terpaksa diliburkan oleh Kinasi. Dia sudah pasrah apapun yang akan terjadi, apapun omongan orang kampung setelah ini. 4 orang berjubah putih semakin dekat ke rumah Kinasi. Ustadz Sulaiman menepati janjinya. Ditemani rekannya, dia segera masuk rumah, tasbih menjuntai di tangan mereka. "Ini apa?" Ustadz Sulaiman terkesiap dengan bekas api unggun tepat di depan rumah. "Itu sajen untuk tuyul, sekalian botol tuyul, sudah dibakar semalam," jawab Sugiman yang tiba-tiba muncul dari arah samping rumah. "Terima kasih Mas Giman, tindakan sampean sudah sangat tepat," Ustadz Sulaiman berujar. Maridi sudah siuman. Alihnya pada Kinasi hanya anggukan lemah, itu saja responnya. Warga mulai berdatangan melihat ada Ustadz Sulaiman berkunjung. Bisik-bisik tetangga tentu sudah tersiar sejak subuh tadi. Tanpa berlama-lama, 4 orang itu diikuti Sugiman memasuki kamar tempat Maridi tergolek. "Allahu Akbar, astagfirullah, nauzubillah," hanya itu yang terdengar oleh Kinasi. Tolong saya Ustadz," Maridi merintih, mengangkat tangannya agar diraih. Sigap Ustadz Sulaiman memapah Maridi duduk lagi, muntah darah berloncatan dari mulutnya. Tubuhnya semakin melemah. Perlahan Ustadz Sulaiman mengiring Maridi untuk mengikutinya. Perlahan Ustadz Sulaiman menggiring Maridi untuk mengikutinya.
untuk membaca 2 kalimat syahadat. Terbata-bata dengan nafas tersengal-sengal, Maridi mengikuti. "Sekarang tunjukkan saya tempat dukun laknat itu," sentak Ustadz Sulaiman. Maridi mengangguk sedikit. "Pakai mobil saya," sambar Sugiman. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Maridi menunjukkan jalan menuju rumah Mbah Moyo. Lelaki tua itu terperanjat dan melotot mendapati banyak orang berkunjung ke sana pada siang hari. Dia menyadari benar tamu yang datang bukanlah untuk melakukan pesugihan, justru yang datang adalah ancaman baginya. "Dancok kamu Maridi!" teriaknya kalap, matanya pun nyalang. Tiba-tiba Maridi jatuh kejang-kejang. "Berani kamu bunuh anak-anakku, berani kamu main-main denganku, nyawa dibalas dengan nyawa, camkan itu!" Seraya mencabut keris panjang yang tadi nyaman di dalam sarung, Mbah Moyo berteriak sangar, matanya membeliak, marah dan penuh dendam. Maridi yang kejang-kejang terus, busa bercampur darah menyembul dari mulutnya. Sugiman yang di sampingnya gusar menguncang-uncang tubuh Maridi. Ustadz Sulaiman dan 3 rekannya pun siap memasang badan, meneriakkan takbir yang membahana memecah hening hutan. Angin semakin besar, daun-daun yang tua gugur berjatuhan, pucuk-pucuk yang tinggi meliuk ke sana kemari. Di bawah angin yang mengamuk, rumpun-rumpun bambu berderit saling bergesekan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Semakin lantang suara Ustadz Sulaiman melihat Mbah Moyo. Semakin dekat, satu dari rekannya membaca potongan ayat suci Al-Quran. 2 yang lainnya menggemakan zikir dengan tasbih yang bergerak cepat di tangan. Mbah Moyo seperti dikepung oleh 4 orang. Wajahnya semakin garang, matanya berkilat-kilat dengan seringai jahat. Mulutnya sesekali komat kamit seperti membacakan mantra. Lebih sering tertawa terbahak, bahkan seperti orang gila. Sorot netra tuanya semakin semerah saga. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ustadz Sulaiman menantang mata Mbah Moyo. Dia tertawa terbahak-bahak mengejek. "Kamu salah orang," ujarnya terkekeh. "Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah," teriak Ustadz Sulaiman. Setelah memberi kode dengan mata kepada 4 rekannya, Ustadz Sulaiman mulai membaca Al-Fatihah. Potongan surat Al-Baqarah dilanjutkan dengan Anas dan ditutup dengan surat Yasin. Wajah Mbah Moyo yang tadi garang berubah seketika. Raut cemas dan ketakutan begitu kentara. Sementara keris yang tadi diacung-acungkan terlempar dan menancap pada sebuah batu besar. Ya, batu itu tempat Maridi melakukan persetubuhan dengan setan memedi ireng. Masih dengan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca lantang oleh Ustadz Sulaiman. Tidak berselang lama, Mbah Moyo tersungkur memuntahkan darah. Lelaki tua itu menangis-nangis meminta pertolongan. Kelelawar besar-besar terbang bubar dari belakang rumah Mbah Moyo. Kambing mengembek keras, sapi juga melenguh seperti lolongan panjang. Sugiman yang dari tadi hanya diam karena shock, buru-buru lari menuju kandang yang berada di samping kanan rumah Mbah Moyo. Melepaskan kambing, sapi, ayam, anjing, dan itik di sana. Semua hewan tersebut lari ke dalam hutan yang rimbun. Tolong!" Terbata-bata ucapan dari Mbah Moyo. Darah segar masih merembes terus dari mulut dan hidungnya. "Lepaskan kalung dan gelang ini," rintihnya memohon.
Satu teman Ustadz Sulaiman mendekat menarik paksa gelang dan kalung yang melekat di tubuh Mbah Moyo. Entah dari batu atau kayu yang hitam, bertalikan benang 7 warna, meninggalkan jejak lecet sedikit pada kulit keriput Mbah Moyo. Tidak ada lagi angin yang gusar, suasana semakin mencekam. Mbah Moyo jatuh pingsan, sementara Maridi antara sadar dan tidak. Kita bawa keduanya ke rumah sakit, Ustadz Sulaiman menita. Mobil milik Sugiman memang sangat cepat. Mbah Moyo dan Maridi ditidurkan di belakang, dijaga oleh 2 orang rekan Ustadz Sulaiman. Laju yang kencang membuat mereka cepat sampai di rumah sakit tujuan. Aku tidak berani kalau sepi-sepi di rumah, Bu. Masih kepikiran isi kamar Mas Maridi itu. Kinasi berkeluh siang itu. Bahkan ketika dia tahu Maridi tengah sekarat di rumah sakit, hatinya tetap bimbang harus membesuk ke sana atau diam saja di rumah menunggu semua kemungkinan setelahnya. Malam itu karyawan dan pekerja disuruh untuk menginap. Sore sebelumnya surat pemberhentian Maridi dari Kades sudah diterima oleh Kinasi. Bukan tanpa alasan surat itu turun, karena Maridi lebih fokus berbisnis ketimbang mengatur pemerintahan desa. Begitulah bunyi surat itu. Tapi pikiran Kinasi justru menyimpulkan lain. Semua yang direngkuh Maridi selama ini bukankah atas persekutuan dengan jin? Lantas ketika kerjasama itu diputus, tentu hasilnya juga akan berguguran satu persatu. Bu Asi, saya mohon izin untuk berhenti bekerja. Saya mau balik kampung. Seorang karyawan toko grosir maju mengutarakan maksudnya. Saya juga, Bu. Saya juga, Bu. Saya turut juga, Bu. 4, 5, 6, 7 dan nyaris semuanya berpamitan. Kinasi melongo tidak menduga. Setelah menghela nafas dalam-dalam, Kinasi mengiyakan keinginan para karyawan tersebut. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok saya siapkan pesangot untuk kalian. Malam ini tolong temani saya dulu ya. Kinasi tetap mengeluh senyum ramah seperti biasa. Perlahan tapi pasti ya Pak. Gugur satu persatu. Kinasi menoleh pada sang bapak yang duduk di sebelahnya. Yang sabar ya Nduk, insya Allah ada hikmahnya, jawab bapaknya. Kamu sudah bersih belum sih? Ibu Kinasi turut bersuara. Sampun Bu, kenapa ya? Tanya balik Kinasi. Coba kamu sholat malam dan minta petunjuk dan perlindungan kepada Allah, lirih ibunya berujar. Malam itu Kinasi mengadu kepada Allah. Di sepertiga malam yang hening, tangannya tengada memohon ampun. Di atas sajadah lusuh yang menjadi mahar perkawinannya dulu, air mata Kinasi banjir. Doanya tidak banyak, hanya meminta pengampunan untuk suaminya, meminta petunjuk bagaimana cara untuk kembali ke jalan yang lurus. Keesokan harinya Kinasi memantapkan hati untuk menjenguk Maridi ke rumah sakit. Ditemani oleh bapaknya, Kinasi naik mobil desa yang berbaik hati mengantarkan. Pak Kades, maksud saya Pak Maridi sakit apa ya Mbak Asi? Si sopir pura-pura bertanya. Itu sudah menjadi rahasia umum Thomas, jawab Kinasi tersenyum kecut. Aku turut prihatin ya Mbak, ujar sopir itu. Terima kasih ya, semoga setelah ini tidak ada lagi Maridi-Maridi yang lain, harap Kinasi. Mobil berbelok memasuki pekarangan rumah sakit. Ketiganya turun langsung menuju ruangan Maridi dirawat. Asi, Maridi langsung berlinang air mata melihat kedatangan Kinasi.
Selang infus menancap di tangan kirinya, selang transfusasi darah juga bertengger di nadinya sebelah kanan. Sementara hidung Maridi dialiri oleh oksigen melalui selang halus. "Bagaimana kabarmu, Mas?" tanya Kinasi getir. Meski kekecewaan sebesar dunia melihat Maridi terbaring tidak berdaya, hati kecilnya tetap saja terenyuh. "Seperti yang kamu lihat sih," jawab Maridi. Lalu kemudian seketika menjadi hening. "Aku minta maaf ya sih, berikan keikhlasan maaf untukku, biar aku bisa tenang kalau aku pergi. Kalau sewaktu-waktu aku sudah harus pulang," tutur Maridi pilu. "Kamu harus sehat, Mas, biar bisa bertobat," jawab Kinasi lugas. Drrrr, drrrr. Ponsel dalam genggaman Kinasi bergetar, menandakan ada panggilan masuk. "Bu Asi, ini Surya. Ikan lele kita mendadak mati semua, Bu. Semua kolam sepertinya ada yang jahil, menabur racun di sumber air." Orang di ujung telepon tersengal-sengal memberi kabar. "Ya Allah, terus bagaimana?" Kinasi kebingungan. "Aku pun bingung, Bu," jawab orang di seberang telepon. "Bentar lagi saya pulang, jangan panik ya, sampaikan ke yang lain," kututup panggilan. Hati-hati Kinasi memberitahu kepada Maridi. "Sepertinya ada yang jahil menabur racun di sumber air. Semua ikan sampai benih mati semua." Maridi tersentak, air matanya meleleh cepat. "Semua diambil pelan-pelan," batinya. Drrrt, drrrt. Lagi-lagi ponsel Kinasi dihubungi seseorang. "Ibu," bisik Kinasi lalu mengangkat panggilan. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," rintih Kinasi, satu tangannya menutup mulut. "Ya, Bu Asi langsung pulang." Air matanya sudah di tepi tebing, sedikit lagi akan meluncur. "Kamu harus ikhlas ya, Mas." Kinasi menatap penuh mohon kepada Maridi. Alis Maridi bertaut tidak paham. "Ibu sudah pulang ke surganya Allah." Seketika tangis Maridi pecah. Dia meraung sejadi-jadinya, berusaha bangkit tapi tidak kuasa. "Kamu belum bisa pulang, Mas. Biar aku, ibu sama bapak yang ke sana. Kamu baik-baik di sini ya, dan cepat sembuh, biar kita bisa pulang." Kinasi meninggalkan Maridi yang masih terisak-isak. Bukan tega, dia tidak kuat melihat Maridi begitu terpukul. Masih di tanah makam yang basah ketika panggilan yang ketiga melalui telepon seluler itu masuk. Mata Kinasi membulat untuk kabar duka yang ia terima. Belum cukupkah semua musibah ini terjadi dalam waktu bersamaan? Kinasi berkata dalam hati, "Apakah gerangan Maridi berpulang atau hal lain yang tidak diduga juga?" Tangis dan sesal Maridi tidak selesai-selesai. Sampai dia diperbolehkan pulang, duka masih menggelanyut di matanya. Selalu berderai air mata setiap kali teringat ibunya yang sudah pergi. Hari itu Kinasi membagikan pesangon untuk semua karyawan. Sisa-sisa isi toko grosiran dibagikan gratis kepada warga yang mau. Kolam utama peternakan lele dijadikan kuburan massal untuk lele-lele yang sudah mati. Ditimbun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bau yang busuk. Kondisi Kinasi yang jauh lebih baik membuatnya leluasa untuk menghandle bekas masalah yang diperbuat oleh suaminya Maridi. Paijo juga memilih menjual mobil yang pernah dibelikan oleh Maridi. Begitupun Terios hitam gagah dilelang Kinasi dengan harga murah. Habis sudah tabungan dan emas milik Maridi. Secara tidak langsung Kinasi pelan-pelan membumi hanguskan semua yang berhubungan dengan pesugihan yang dilakoni oleh Maridi.
Kinasi tentu tidak bisa mengambil keputusan tentang pernikahannya. Ada dua anak Maridi yang kini dalam asuhannya. Entahlah setelah Maridi benar-benar pulih, berpisah atau bertahan. Oh ya, apa kabar dengan Mbak Moyo? Lelaki tua itu sudah menjemput ajalnya. Selang beberapa jam setelah sampai di rumah sakit, terlalu banyak kehilangan darah, membuat tubuh rentahnya tidak sanggup lagi menampung ruh. Mati terhina ataukah dia sempat bersahadat, tidak menjadi bahan penasaran bagi Kinasi. 1 minggu kemudian Maridi memohon untuk datang ke pusara ibunya. Kinasi, Maridi dan dua anaknya, juga ibu dan bapak Kinasi, mencarter sebuah angkot. Mereka sampai setelah asar. Maridi sujud dan meminta ampun kepada nisan yang bertuliskan nama ibunya. Terseduh-seduh melupakan sesal. Sebelum pulang, Maridi mengajak Kinasi ke sebuah rumah yang masih menjadi kerabat dekat. Mereka disambut baik meski kabar tentang ulah nakal Maridi juga sampai ke sana. Pintu rumah tetap terbuka lebar bagi pendosa berat seperti Maridi. Maghrib sudah berlalu, keenam orang tersebut bertuju dengan sopir angkot bersiap untuk kembali ke Jaya Makmur. Drrrt, drrrt. Ponsel Kinasi memberitahu kalau ada panggilan masuk. Waalaikumsalam Mas Kiman. Kinasi heran, tumben sekali Mas Kiman menelpon. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, lirih Kinasi. Seketika lututnya lunglai terduduk begitu saja di tanah. Air matanya membanjiri tidak henti-hentinya. Asi, kenapa Nduk? Bapak Kinasi cemas. Istighfar sih, bagaimana? Bilang apa? Kinasi yang ditanya hanya diam membisu. Pandangan matanya kosong, tidak ada sepatah kata pun dia ucapkan. Dipapa oleh bapaknya, Kinasi naik ke angkot. Terseok-seok kendaraan itu menyusuri jalanan kampung yang berbatu. Semuanya histeris kala turun dari angkot. Betapa kagetnya bukan main, rasanya ingin menghambur ke dalam kerumunan warga. Warung, rumah, dan grosiran milik Maridi ludes di amuk si jago merah. Pemadam kebakaran mondar-mandir berusaha memadamkan api, namun tak satu pun benda berharga bisa diselamatkan. Kini tinggal kain yang melekat di badan. Puing-puing bangunan yang menghitam menambah miris hati Maridi. Kinasi berkali-kali pingsan, tidak kuat dengan kenyataan yang ada di depannya saat ini. Maridi hanya bisa pasrah menangis terisak-isak melihat semuanya sudah sirna. Ini baru di dunia, bagaimana di akhirat nanti? Azabnya lebih pedih. Sisi hati Maridi bersuara. Hingga subuh api seolah tidak mau benar-benar padam. Kinasi menumpang tidur di rumah warga dengan dua anak Maridi yang masih kecil-kecil. Sementara Maridi masih betah duduk menangis di bawah pohon jambu, tepat di gerbang masuk ke bekas rumahnya. Rumah megah dengan segala furnitur mahal di dalamnya kini menjadi abu yang mudah diterbangkan angin. Tempat yang dibanggakan disanjung banyak orang kini tinggal arang tidak berguna. Maridi terpukul mengutuk dirinya sendiri. Andai aku tidak pernah melakoni pesugihan itu, mungkin ibu masih ada, mungkin rumah kami masih ada, meski hanya gubuk reot. Kini semua sudah terlambat. Kinasi yang tidak berdosa ikut-ikutan menanggung akibat kebodohanku itu. Di, punten, ayo ke rumah saya dulu. Kamu belum makan dari kemarin. Pak Ijo berusaha membujuk Maridi agar beranjak dari sana.
Tidak usah, Jo, jawab Maridi. Bukan ke rumah saya, Di. Ke rumah warga siapa saja. Ke rumah saya kamu mungkin ragu, tukas Paijo. Tidak usah, Jo, jawab Maridi masih sama. Kamu duduk di sini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Semuanya tidak akan kembali. Istighfar, Maridi, tukas Paijo. Setengah diseret, akhirnya dia mau beranjak, mengikuti arahan Paijo untuk istirahat dulu. Kamu harus pikirkan nasib Kinasi. Dia pingsan berkali-kali dari semalam. Ia tidak siap melihat semua ini, Di. Kalau kamu seperti ini juga, terus siapa yang menguatkan Kinasi? Siapa lagi, Di? Cecar Paijo sepanjang jalan. Kurun waktu seminggu, rumah seadanya dibangun swadaya oleh masyarakat. Rasa marah karena Maridi pernah melakukan pesugihan tentu ada, tapi rasa kemanusiaan terhadap orang yang menerima cobaan menggerakkan hati warga untuk gotong royong. Uluran tangan berupa sembako, uang, dan pakaian layak pakai terus berdatangan. Kinasi yang sempat drop karena shock perlahan-lahan juga mulai pulih. Senyum tipisnya sesekali mulai terbentuk. Kita harus bagaimana setelah ini? Suatu malam Kinasi memulai obrolan. Dua anak Maridi sudah terlelap. Dalam balutan selimut seadanya, hati Kinasi teriris melihat dua tubuh mungil meringuk kedinginan. Belum tahu sih, kita benar-benar mulai dari nol, nyaris berbisik Maridi menjawab. Siangnya Ustadz Sulaiman berkunjung membawa beberapa kantong sembako dan bantuan uang tunai dari pesantren yang dia kelola. Mas Maridi mau tidak bekerja di pesantren, tapi maaf sebelumnya, memang cuma jadi tukang kebun. Kebetulan tukang kebun yang biasa pamit pulang ke Sumatera. Hati-hati sekali Ustadz Sulaiman berbicara. Air muka Maridi berubah cerah. Mau sekali Ustadz. Maridi langsung bersujud syukur diberikan pekerjaan oleh Ustadz Sulaiman. Hari-hari baru dilewati Kinasi meski tertati lagi seperti dulu. Tidak ada apapun di dalam rumahnya, hanya kasur bekas pemberian warga dan beberapa piring yang dibawa dari rumah ibunya. Menghabiskan waktu mengasuh dua anak sambung, sedangkan Maridi berangkat subuh kembali menjelang pukul 10. Ingatan masa awal-awal menikah dulu berloncatan lagi dalam benaknya. Sebentar besok melulu. Janji-janji, makan itu janji. Setiap hari mulut itu disumpal cireng dan cireng. Kalimat-kalimat itu dulu seringkali terucap kala Maridi pulang tidak membawa uang. Aku juga bersalah tidak mensyukuri nikmat Allah ketika itu. Aku terlalu menuntut agar Mas Maridi pulang dengan segebak uang. Secara tidak langsung, aku turut mengantarkan Mas Maridi memasuki gerbang kelam itu. Sesal Kinasi dalam hatinya. Papa, nanti pulang bawa uang banyak ya. Terus besok kita beli ayam. Boleh ya, Mah? Suara indah kecil mungil tanpa dosa itu membuyarkan lamunan Kinasi. Dipandangnya lekat wajah bulat anak 5 tahun itu. Tentram ada di sana. Sejuk sekali ketika mulut mungil itu menyapanya Mama. Doakan Papa ya sayang, ujar Kinasi lirih. Lesat waktu yang tidak bisa ditahan bergulir tanpa jeda. Kinasi menikmati hari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti dulu. Mencuci ke sungai, memasak dengan tungku kayu, dan menumbuk padi di lesung. Lelah tentu saja iya. Tapi keluh dia bunuh segera, agar tidak menjadi lisan yang terlontar. Memicu kufur nikmat kemudian menjadi sebab Maridi yang menghabiskan hari-harinya di lingkungan pesantren terpapar oleh kebiasaan baik di sana. Ibadahnya semakin baik,
rasa syukurnya semakin meningkat. Lalu skenario Allah memberikan ombak dalam biduk yang didayung Kinasih dan Maridi. Subuh itu selesai mengimami, Kinasih Maridi membaca Al-Quran sebentar. Belakangan dia rutin melakukan hal tersebut. Kinasih menuju dapur untuk menanak nasi dan menyiapkan lauk sebagai bekal sarapan sekaligus makan siang untuk Maridi bawa. Samar-samar masih terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Semakin lama semakin hening. Kinasih melongok sebentar. Maridi tidur, meringkuk memeluk kitab suci. Rupanya Maridi ketiduran. Hingga matahari naik dan bumi sudah berderang, Maridi tidak kunjung bangun. Bekal sudah selesai, baju untuk kerja juga sudah disiapkan, tapi Maridi tidak kunjung bangkit. "Mas, tidak pergi kerja?" Dilingkupi keheranan, Kinasih menghampiri Maridi. Hanya diam, tubuh dingin dan kaku. Kinasih berlari keluar rumah memanggil siapa saja, memberitahu bahwa suaminya bergeming ketika diraba. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Lirih sekali dengan tetes air mata, Bapak Kinasih meluruskan pembaringan laki-laki 40 tahun itu. Tidak ada tangis pilu lagi yang muncul, hanya terhenyak memeluk dua anak kecil yang belum mengerti bahwa bapak mereka telah tiada. Dunia seperti meninggalkan mereka begitu saja. Kenapa bisa secepat ini? Hanya hati Kinasih yang menjeritanya. "Papa, kenapa tidak bangun-bangun, Mah?" ujar anak Maridi. "Papa kok tidurnya lama sekali, Mah?" ujarnya lagi. Pertanyaan polos dari dua anak kecil itu meluluhkan tangis semua yang melayat. Lagi-lagi Kinasih membiarkan air matanya mengkristal. Biarkan jatuh ke dalam, anak-anak tidak boleh melihat air matanya jatuh. "Loh, Papa kok dibungkus? Mama, kok Papa dimasukkan ke dalam lubang?" tanya anak Maridi dengan polos. Mereka terus merengek tapi tidak dijawab oleh Kinasih. Belum menemukan kalimat tepat untuk memberi penjelasan. Hanya dekapan tulus yang Kinasih lancarkan berkali-kali. "Aku sudah memaafkan kamu seikhlas-ikhlasnya, Mas. Manusia memang tempat salah dan khilaf. Hanya doa yang bisa kukirimkan. Semoga Allah menerimamu di akhirat. Biar aku membesarkan anak-anak dengan sisa daya yang aku punya," gumam Kinasih pada pusara Maridi. Nyawa dibalas nyawa. Kinasih pernah mendengar bisikan itu. Tidak teringat kapan persisnya Maridi meninggal karena ajal, bukan karena menjadi tumbal. Dia mati terhormat sebagai hamba yang bertobat, bukan mati terhina karena menjadi ahli dosa. Dan selesai. Itulah akhir cerita dari pesugihan Mamadi Ireng. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.